Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan belajar perkalian bilangan desimal. Masih semangat ya untuk belajar matematika. Perkalian desimal di video yang terdahulu kita menggunakan perkalian bersusun ke bawah. Kita punya cara lain yang tidak harus dengan susun ke bawah, ya, dengan cara yang sangat mudah. Misalnya nih, saya punya soal ya, contoh soal misalnya bilangan soalnya 0,3 ya, kita kalikan dengan 0,4 misalnya. Nah, 0,3 kali 0,4 hasilnya titik-titik. Nah, kita cukup mengalihkan bilangan yang belakang saja ini, yang tidak ada nol, yang sementara nolnya kita abaikan, berarti 3 kalikan 4. Tentu hafal perkalian 3 kali 4, hasilnya 12 ya. Kita tulis angkanya 12 di sini, 12. Nah, setelah ditulis hasilnya, kita akan menghitung bilangan yang di belakang koma. Ini ada satu bilangan, ini satu bilangan. Berarti ada dua bilangan yang di belakang koma ya. Nah, kebetulan ini sudah ada dua angka. Nah, kita anggap mereka dua bilangan yang di belakang koma. Kita buat koma di depannya. Berarti kan dua bilangan di belakang koma. Nah, depan koma tidak mungkin berdiri sendiri komanya. Maka kita buat angka 0. Nah, maka menjadi hasilnya 0,12. Kemudian contoh soal berikutnya supaya jelas. Misalnya nih 0,05 misalnya. Ya, kita kalikan dengan misalnya 0,8 misalnya. 0,8 misalnya. Hasilnya berapa? Nah, seperti tadi berarti kita akan mengalihkan bilangan 5 dan 8. Nolnya kita abaikan saja dulu ya. 5 kali 8, tentu hafal perkalian 5. 5 kali 8 hasilnya berapa? 40. Oke, 40. Nah, baru kita hitung bilangan yang di belakang koma. Ada berapa nih? 1, ini ada 2. 1, 2. Berarti ada 3 yang di belakang koma. Kok hasilnya hanya 2? Kita buat 0 di depannya, jangan di belakangnya. Depannya. Nah, ini kan sudah ada 3. Maka kita buat koma. Nah, koma tidak mungkin berdiri sendiri, maka depannya juga kita tambahkan 0. Maka hasilnya adalah 0,040. 0 di paling belakang tidak harus ditulis. Ya, kalau sudah di belakang koma yang paling belakang tidak harus ditulis karena tidak bernilai. Tapi boleh saja, silakan ditulis 0,040 atau 0,04. Nah, kemudian contoh berikutnya supaya jelas ya, lebih jelas. Jelas saya punya bilangan soal 0,2 misalnya. Nah, kita kalikan dengan 3,5 misalnya. Oke, hasilnya berapa? Nah, 0,2 dikalikan 3,5, nolnya kita abaikan, komanya kita abaikan dulu. Berarti 35 kali 2. Oke, 35 kali 2 kan 70 ya. Kita tulis di sini 70. Nah, kemudian kita lihat bilangan yang di belakang koma ada 1, berarti ada 2. Nah, buat ada 2 bilangan di belakang koma. Kebetulan sudah ada 2, tinggal buat koma saja. Depannya kita buat 0. Nah, koma tidak mungkin berdiri sendiri. Itu ya. Kemudian bilangan berikutnya yang agak lumayan. Ini mungkin kita menggunakan bilangan misalnya nih yang agak panjang lagi. Misalnya 0,09 misalnya. Kita kalikan dengan 2,3 misalnya. 2,3. Oke, hasilnya berapa? Nah, ini kita tinggal mengalihkan 23 kali 9. Nah, sementara nolnya kita abaikan, komanya kita abaikan. 23 kali 9. Kalau kebingungan, boleh saja dikalikan dengan susun ke bawah misalnya ya. Oke, 23 dikalikan 9. Ini 3 kali 9, 27.
tulis 7, simpan 2. 2 kali 9, 18, ditambah 2, 20. Ya, oke. Hasilnya berarti 207. Kita tulis 207. Oke. Nah, kembali lagi 23 kali 9, 207. Kita tulis. Kemudian kita hitung bilangan yang di belakang koma. Ini 1, ini 1, 2. Ada 3. Nah, kebetulan sudah ada 3. 1, 2, 3. Tinggal buat koma saja. Kan di belakang koma sudah ada 3, ini berarti sesuai dengan yang dikalikan tadi. Nah, sekali lagi koma tidak mungkin berdiri sendiri, tinggal buat 0 depannya. Gitu. Ya. Nah, kemudian satu lagi yang bilangan tidak menggunakan 0 ini, kemudian misalkan saya mempunyai contoh 1,4 misalnya. 1,4 kita kalikan dengan 2,5. Nah, kalau yang seperti ini memang harus dikalikan keseluruhan, berarti 2. Ini komanya abaikan dulu, berarti 25 dikalikan 14 gitu ya. Coba kalikan sini 25 dikalikan 14. Kita abaikan dulu komanya. 2 kali 4 20, 0, simpan 2. 2 kali 4 8, tambah 2 10. 5 kali 1 5, 2 kali 1 2. Oke, hasilnya menjadi 0, 5, 3. Berarti 350 hasilnya ya. Hasilnya adalah 350. Tulis 350. Nah, kemudian setelah ketemu, kita akan hitung yang di belakang koma. 1, ini 1, ada 2. Hitung saja, 1, 2. Buat koma di sini berarti karena koma kembali lagi karena bilangan yang di belakang koma ada 2 ya, ini 1, ini 1, ini 1, 2. Jadi 3,50. Sekali lagi 0 di paling belakang tidak harus ditulis karena tidak bernilai. Nah, begitu jelas ya. Nah, supaya mempermudah adik-adik belajar, saya berikan soal latihan misalnya nih 0,75 kalikan misalnya 0,2. Oke, hasilnya berapa? Silakan adik-adik kerjakan. Itu ya, mudah-mudahan jelas dan bisa membantu belajar adik-adik dalam mengalihkan bilangan desimal, tidak harus susun ke bawah, ada cara yang cepat dan mudah. Terima kasih telah menonton video saya. Silakan like, subscribe yang belum subscribe, dan share ke teman-teman supaya menjadi lebih tahu bagaimana cara belajar mengalihkan bilangan desimal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.